Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di mana kita kembali ada di rumah Tuhan. Kita kembali berkesempatan untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan sebab Dia Allah yang tinggi. Dia memang Allah yang tidak pernah kita lihat, tapi keberadaannya, hadiratnya dapat kita rasakan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu pedang tajam bermata dua. Ya, pedang tajam bermata dua. Ini pedang bukan untuk tawuran, tetapi ini adalah satu istilah yang digunakan oleh penulis Ibrani. Ya, pedang tajam bermata dua. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama. Sebagai pembuka, kita akan lihat di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji syukur kepada Tuhan. Ini pedang bermata dua yang tajam, lebih tajam daripada pedang manapun. Ini adalah satu istilah yang digunakan oleh penulis Ibrani untuk menunjukkan kedahsyatan kuasa firman Allah. Ya, beberapa minggu ini kita terus berbicara tentang kedahsyatan kuasa firman. Nah, pada petang hari ini kita akan merenungkan bahwa firman Allah itu pertama, firman Allah itu hidup. Wow. Firman Allah itu hidup. Kita harus sadari ini. Dari sebab itu, kalau kita membuka hati merenungkan firman Allah, kita akan merasakan suatu gerakan iman. Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Nah, itulah dampak kuasa daripada firman yang hidup. Dikatakan juga, firman itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan memisahkan jiwa dan roh. Wah, ini pedang yang dapat memisahkan antara jiwa dan roh. Roh, kita umat manusia dicipta dan dianugerahi roh. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin, Ibu Bapak Saudara terkasih, bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka di dalam kehidupan kita termeterai. Kita dimeterai oleh kuasa Roh Kudus sebagai tanda kita milik Allah. Itulah sebabnya kita ini disebut anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Apa tandanya? Di dalam diri kita ada Roh Allah. Nah, sekarang kita mesti bisa membedakan Roh Allah yang ada di dalam diri kita dan Roh Allah yang terus berbicara di dalam hati kita. Kita harus sanggup membedakan suara Roh Kudus dengan suara keinginan kita, suara pikiran kita, suara rencana-rencana kita. Terus terang, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi kondisi. Ini tuh suara Roh Kudus, tuntunan Tuhan, atau keinginan kita ya. Nah, jujur kita mesti
merenungkan. Bahkan seringkali kita diperhadapkan pada persimpangan yang demikian. Kita menjadi ragu, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Atau keinginanku, ambisiku. Nah, inilah dikatakan firman Tuhan yang bermata tajam, bermata dua itu sanggup memisahkan apa itu suara roh dan apa itu suara jiwa, suara pikiran kita, suara keinginan kita. Dikatakan firman itu firman yang hidup. Coba kita akan lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita lihat apa yang Rasul Yohanes utarakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Puji syukur kepada Tuhan. Firman yang menjadi manusia, firman yang hidup. Dan Yohanes katakan, kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu adalah pribadi Yesus itu sendiri yang dimuliakan dengan suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kita tidak hidup di dalam zaman Yesus hidup. 2000 tahun yang lalu Yesus hidup. Lalu kita hidup di zaman anugerah. Dikatakan di dalam ayat ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, firman itu diam di antara kita. Memang pribadi Yesus sudah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Lalu bagaimana kita bisa menemukan kehadiran pribadi? Yaitu melalui firman Tuhan. Kitab suci yang di dalamnya berisi surat-surat kumpulan nubuatan-nubuatan Allah. Itu yang senantiasa ada di antara kita. Jadi kita tidak melihat Yesus, tetapi kita bisa melihat firman yang hidup itu dalam firman Tuhan, dalam kitab suci. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga di bagian ini, di bagian bawahnya saya juga tuliskan firman Tuhan yang menerangi pikiran kita dan membangkitkan iman pada Yesus Kristus. Kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak melihat pribadi Yesus. Tetapi kenapa? Karena kita percaya terhadap firman itu. Biasa orang kan kalau untuk bisa percaya, mana buktinya gitu kan? Menuntut pembuktian yang bisa dilihat, bahkan bisa diraba. Tetapi kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat milik Tuhan, kita percaya. Tadi kita nyanyikan, kita tinggikan namamu, meninggikan Allah. Allah yang mana? Kita tidak pernah lihat. Tetapi ketahuilah, mata iman kita menunjukkan bahwa kita percaya. Kalau kita tidak percaya, buat apa kita ibadah? Buat apa kita berdoa? Lalu buat apa kita memuji dan menyembah? Nah, ibu bapak saudara terkasih, iman kita ini timbul karena apa? Karena kita mendengar firman Tuhan, mendengar Injil Kristus. Itulah firman yang hidup, yang kuat dan tajam. Bisa memisahkan
apa kata roh, dan juga apa kata jiwa, apa kata pikiran kita, apa kata kehendak kita. Jadi kita sebetulnya punya satu anugerah, menerima satu anugerah yang sangat istimewa. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Kita perlu firman Tuhan yang akan menuntun kita sehingga kita punya ketegasan, punya keyakinan. Ini kebenaran, ini pimpinan Roh Kudus. Ini bukan, ini kata hati, ini keinginan kedagingan kita. Seringkali ketika kita salah di dalam mengikuti kata firman, bukan firman Tuhan yang kita ikut, tapi kata jiwa kita, kata pikiran kita, kata emosi kita, kata perasaan kita. Sehingga banyak sekali orang Kristen, orang percaya mengalami kekecewaan demi kekecewaan, dan pada akhirnya karena sering berulang kali kecewa, akhirnya mereka kecewa terhadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak peka akan tuntunan Tuhan. Mereka lebih peka akan tuntunan kata hatinya, suara emosinya, suara hawa nafsunya. Nah, maka perlu kita merenungkan bersama firman Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua. Ya, coba kita akan lihat di dalam bagian lain. Firman Tuhan adalah kabar sukacita. Apakah benar nih firman Tuhan itu kabar sukacita? Ya, dari dulu kita sudah tahu, firman Tuhan itu kabar sukacita. Di manakah sukacitanya? Bagaimanakah kita dapat menikmati sukacita di dalam firman? Ini hal yang penting. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, yang tadi mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu menunjukkan kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, lalu di dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Saat ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, saya sedang membacakan, saya sedang mewartakan firman. Ibu Bapak yang ada di tempat ini dan juga ada di rumah masing-masing, Ibu Bapak Saudara terkasih yang sedang mendengar firman itu, dikatakan memperoleh kebahagiaan jika kedua pihak, baik saya sebagai pewarta atau Ibu Bapak Saudara terkasih sebagai pendengar, menuruti apa yang tertulis di dalam firman. Amin. Jadi firman itu harus didengar dengan penuh perhatian, dicerna, direnungkan, dipahami, dan dilakukan. Nah, maka kita dapat menikmati kebahagiaan dari kuasa firman yang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga kita paham firman Tuhan adalah kabar sukacita. Ya, amin. Kenapa? Karena kita dapat merasakan, kita dapat menikmati. Kita bukan hanya mendengar hingar-bingar firman Tuhan sebagai pelengkap pengetahuan kita, bukan. Tetapi sesungguhnya firman itu adalah sabda kalam yang hidup.
Nah, disinilah perlunya kita memahami sampai kita dapat menikmati firman itu sendiri. Hal yang harus diperhatikan, saya sebagai pewarta, saya harus bertanggung jawab. Untuk apa? Menyampaikan firman secara benar. Ini tanggung jawab. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, itu harus betul-betul bertanggung jawab. Menyampaikan pesan yang benar. Jika pesannya salah, didengar salah. Sebab itu ketika yang salah dilakukan, bukan mendatangkan kebahagiaan, tapi mendatangkan duka cita. Hari sebab itu, betul, ini satu hal yang betul-betul kita mesti renungkan dan cerna bersama-sama. Sekarang mudah sekali, kita mau dengar firman Tuhan yang model gimana pun, gampang sekali. Ya, kita bisa pindah channel, kita bisa cari mana yang paling cocok firman Tuhan ini buat kita. Sehingga kita itu seperti mendengar firman Tuhan seperti masuk di dalam satu restoran dan sedang pilih-pilih menu. Mana nih? Ayam bakar, ikan bakar, atau apa? Tetapi sesungguhnya ada sisi-sisi tanggung jawab. Yang pertama, seorang pewarta firman, dia harus betul-betul menyampaikan firman itu yang hidup, yang benar, yang tajam. Kenapa? Karena firman itu hidup. Kalau firman yang diwartakan benar, maka hidup dan kuasa firman itu sendiri berdampak, memberkati. Baik pewarta, baik pendengar. Sehingga mudah dicerna, mudah dimengerti, dan mudah dilakukan. Kenapa? Karena kita ini hidup dalam zaman anugerah. Kita ini punya kekuatan roh. Roh Kudus itu gunanya untuk apa? Memperlengkapi kita semua, memahami firman Tuhan, dan memiliki kekuatan menjadi pelaku firman. Saya juga tuliskan di sana, firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Wah, firman Tuhan yang benar membawa orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang hidup berkuasa bukan membawa orang hanya dalam kebenaran, tapi berujung pada keselamatan kekal. Ini yang dikejar oleh setiap orang. Setiap orang tuh ingin beroleh anugerah keselamatan. Nah, firman Tuhan yang hidup ini, yang tajam seperti pedang bermata dua itu, adalah firman yang menyelamatkan. Coba kita akan lihat ya. Di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, Sang firman itu bersabda, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, inilah perkataan firman. Yohanes 5:24 mengatakan, aku berkata kepadamu, aku itu siapa? Sang firman itu sendiri. Firman itu bersabda, firman itu bergema. Sesungguhnya barang siapa, setiap orang, tidak dibatasi latar belakang suku, status sosial apapun. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan percaya. Di sini ada orang yang sudah tua, saya yang paling tua ya. Ada juga anak-anak di dalam ruangan ini. Demikian juga di tempat ibu bapak masing-masing. Ada juga beragam usia, beragam latar belakang sosial, beragam latar belakang pendidikan. Sabda firman itu berkata, sesungguhnya barang siapa, setiap orang yang mendengar perkataanku dan percaya.
Ia mempunyai hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah kuasa firman yang menyelamatkan. Ia mempunyai hidup yang kekal. Memang kita hidup di dalam dunia yang tidak kekal. Perkara hidup yang kekal itu janji di masa depan. Barang siapa yang saat ini mendengar firman-Ku dan percaya, dia mendapat jaminan nanti masa depan di kemudian hari akan menikmati hidup yang kekal. Kekal di mana? Kekal di rumah Bapa di surga. Itu janji. Nah, maka perlunya kita terus dikuatkan oleh firman itu. Sebab dikatakan juga, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan kita mengalami pemindahan dari maut ke dalam hidup? Ketika Anda dan saya membuka hati terhadap firman. Ketika kita semua mengalami kuasa firman yang hidup, yang tajam, dan yang kuat itu. Itulah dampak dari kuasa firman. Jadi sebetulnya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Bukan sesuatu yang hanya memperlengkapilah supaya kita berpengetahuan tentang firman Tuhan. Buat apa kita tahu, tapi kalau kita tidak merasakan dan menghidupi firman yang hidup itu, buat apa? Maka sebab itu, mari kita bersama-sama merenungkan akan kuasa firman yang hidup itu. Sesungguhnya kita semua sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Sebelum kita percaya, sebelum kita menjadikan firman yang hidup itu menjadi satu kekuatan yang mengubah kehidupan dan menyelamatkan kita, kita itu terhukum di dalam hukum maut, di dalam hukum dosa. Dari sebab itu kita bersyukur, kita ini sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup oleh kuasa firman yang menyelamatkan. Kita akan lihat bagian berikutnya. Kuasa firman Tuhan yang membangkitkan. Nah ini. Kita akan melihat buktinya apa. Kalau hidup bisa melakukan sesuatu. Ya, orang yang hidup bisa melakukan sesuatu. Itu tandanya yang hidup. Kalau patung mati, ya patung tidak bisa apa-apa. Kalau firman yang hidup itu berkuasa melakukan sesuatu, bahkan membangkitkan. Firman Tuhan yang membangkitkan. Artinya yang dibangkitkan itu adalah sesuatu yang mati lalu dibangkitkan. Puji syukur kepada Tuhan. Yuk kita baca di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-25. Aku berkata kepadamu, kembali, Sang Firman itu berkata kepada kita semua, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini Sang Firman. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Itu sudah digenapi. Kuasa perkataan Tuhan itu digenapi. Bukannya akan datang, tetapi dikatakan saatnya sudah tiba. Sebab saatnya sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Siapa Anak Allah? Tuhan Yesus itu sendiri. Sang Firman itu sendiri. Apa reaksinya? Apa respon daripada orang mati yang mendengar suara Allah, suara Firman itu? Dikatakan
Sebentar, ini saya kok bergerak terus. Ya. Dikatakan mereka yang mendengar akan hidup. Masa sih orang yang mendengar firman akan jadi hidup? Mau buktinya? Yuk kita lihat. Ibu bapak pernah dengar kisah tentang Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus, saudara Maria, Marta, dibangkitkan. Coba apakah bisa tolong tampilkan ayatnya ya? Bisa tolong ditampilkan ayatnya ya supaya kita bisa baca bersama. Yohanes 11 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44. Slide-nya diganti sama ayatnya. Nah, ya. Dikatakan di sini, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus sang firman itu, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Firman itu berseru. Firman itu bersabda, Lazarus, marilah keluar. Tuhan tidak masuk ke dalam kubur menjamah Lazarus. Tuhan tidak melakukan apapun selain bersabda. Tuhan itu bersabda, Lazarus, marilah keluar. Respon daripada orang yang mati 4 hari yang lalu, Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Terbukti bukan? Firman yang membangkitkan orang mati. Karena apa? Lazarus yang dipanggil mendengar suaranya. Yang namanya bukan Lazarus yang tidak dipanggil, ya tidak didengar sama yang tidak dipanggil. Nama Lazarus itu didengar dan dia dibangkitkan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut kembali ke slide ya. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-28 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Ini berkata tentang apa? Tentang semua orang yang akan mengalami kematian, meninggal dunia. Semua orang di dalam kubur mau tidak mau sekali waktu akan mendengar suaranya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua akan mendengar suaranya. Di dalam ayat yang ke-29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk apa? Hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Dihukum. Ini jelas. Hidup kita dituntut satu tanggung jawab. Ya, jadi mungkin kalau kita selama hidup ini hidupnya jahat, melakukan berbagai tindak perbuatan jahat, sekali waktu kelak, suka atau tidak, kita dipaksa bangun untuk mempertanggungjawabkan. Banyak sekali orang berpikir, khususnya mereka yang bunuh diri. Ibu bapak tahu ya, kenapa orang bunuh diri? Karena orang itu ingin lari dari tanggung jawab. Ingin menghindar dari kenyataan hidup. Lalu mereka pikir ambil jalan pintas. Aku mau bunuh diri aja. Sebab kalau aku sudah bunuh diri, beres. Yaitu kiranya yang gelap. Yang tidak memiliki firman. Karena ternyata firman itu berkata bahwa mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit. Bangkit dari mana? Dari kematian. Apa konsekuensinya?
dihukum. Yang berbuat jahat dihukum. Yang berbuat baik akan mendapat hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau demikian, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita merenungkan firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang menyelamatkan, firman yang berkuasa membangkitkan yang mati. Dan melalui firman itu juga kita tahu bahwa ada satu sisi tanggung jawab di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana respon kita? Kita perlu memiliki satu respon yang baik akan firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Nah, kita akan lihat lanjut bagian yang terakhir, yaitu nasihat malaikat Tuhan kepada 7 jemaat Tuhan di Asia Kecil. Khususnya kepada jemaat Smyrna. Ini nasihat malaikat Tuhan kepada jemaat. Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini nasihat kepada jemaat di Smyrna. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga. Makanya kalau kita pikir ya, anugerah Tuhan mengaruniai kita telinga di kanan dan di kiri. Bukan saja berfungsi sebagai cantelan masker yang kita pakai selama pandemi ini, bukan. Tetapi secara khusus kita pakai telinga ini untuk mendengar. Apa yang lebih banyak kita dengar? Suara dunia ini atau suara Roh? Suara firman. Firman yang hidup itu. Maka kita betul-betul harus sangat berhati-hati memanfaatkan telinga kita, memanfaatkan pendengaran kita. Kita mesti arahkan pendengaran kita. Kita mesti menyaring pendengaran kita. Berbagai macam firman. Berbagai cara orang mengutarakan firman. Tetapi betul-betul kita harus peka dan cermat. Bahwa kita mau banyak merenungkan firman yang hidup. Firman yang sejati. Firman yang menuntun kita kepada satu kehidupan kekal. Firman yang ketika kita dengar, ketika kita terima, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, bukan mendatangkan kegelisahan. Banyak orang gelisah ketika mendengar firman Tuhan tuh bukannya senang, bukannya bersukacita, malah gelisah. Kita mesti merespon dengan baik. Kita perlu membuka hati kita. Kita perlu mengawali dengan membuka cara kita mendengar. Ya, mendengar dan mendengarkan ini berbeda. Kalau mendengar ya sepintas lalu kita mendengar. Tetapi kalau mendengarkan kita ini menyimak dan penuh perhatian. Supaya apa? Apa yang kita dengar dapat kita cerna ulang. Ketika kita mencerna ulang, berulang, maka timbul pemahaman. Kalau kita mengerti firman, kita bisa melakukan firman dengan benar. Kalau kita hanya sepintas selalu mendengar, maka kita tidak dapat menikmati dampak kuasa daripada firman itu. Ya, saya juga tuliskan di sana, membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Kita perlu membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Kita perlu serius dengan firman Tuhan. Kita perlu memiliki satu selera dan gairah antusias untuk mempersiapkan hati kita terus diisi oleh firman Tuhan. Sehingga
kita dapat mengalami sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Dunia ini sedang goncang, dunia ini sedang kacau. Apalagi kalau kita dengar berita-berita yang sekarang ini ya, tentang keuangan itu, waduh, luar biasa. Orang itu begitu serakah, begitu tamak, begitu tidak pernah bisa puas oleh hal-hal yang bersifat materi. Orang itu sudah begitu kaya raya karena korup. Masih terus saja korup. Coba bayangkan ya, kalau kita dengar, aduh, kita sampai geleng kepala ini. Orang itu ngabisin 2,5 triliun tuh. Bagaimana cara ngabisinya? Ya, di dalam satu safety box itu ada uang bernilai 37 miliar. Coba bayangin. Bagaimana cara ngabisinya? Buat apa gitu? Saya kadang-kadang berpikir, dan pasti kita semua juga kan sedang berpikir. Itu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan nyaman, dengan bahagia? Kembali saya tuliskan di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga tadi. Tolong di bagian yang paling bawah diklik. Ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ada satu kebahagiaan. Baik saya sebagai pewarta, ataupun ibu bapak saudara sekalian sebagai pendengar, kita akan menikmati kebahagiaan ketika kita menuruti firman itu, melakukan firman itu. Maka jaminannya yang harus kita pastikan, yaitu firman yang diberitakan adalah firman yang sejati, firman yang benar, bukan firman yang penuh dengan rekayasa. Tetapi firman itu harus dipertanggungjawabkan, baik sebagai pewarta ataupun pendengar. Kita sama-sama bertanggung jawab. Itulah yang dimaksudkan pedang bermata dua, tajam bermata dua. Jadi baik sebagai pemberita, dia pun harus merasakan ketajaman firman itu, dan juga pendengar merasakan ketajaman firman itu. Sehingga kita betul-betul dapat memahami, ini kata roh, ini kata daging. Jangan ikuti kata daging, lebih baik kita ikuti kata roh. Itu ketajaman itu nyata jelas ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita akan bimbang, kita akan galau, kita akan kacau. Apakah ini suara kebenaran atau suara emosi, hawa nafsu kita? Nah, banyak sekali orang tidak bisa membedakan hal itu. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan firman ini, kita dapat makin tajam di dalam mendengar firman Tuhan, di dalam membedakan firman yang sejati dan yang tidak sejati. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikuatkan, yang dihiburkan, yang disukacitakan, dan ditumbuhkan iman, pengenalan, pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu sendiri. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus yang akan terus berbicara bagi kami semua yang sama-sama merenungkan kebenaran sabda-Mu ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu bapak sobat terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.
Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari untuk firman Tuhan yang disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pembina. Biar menguatkan setiap kami, mengajar kami Tuhan. Biar tapangan anugerah Tuhan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupi firman dalam keseharian kami Tuhan. Sehingga kasih-Mu Tuhan nyata buat setiap kami dan orang-orang di sekeliling kami. Sebentar kami memberikan persembahan kami memberikan Tuhan dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa kami memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena kami telah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang menebus dan menyucikan hati nurani kami. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.